Selamat datang di Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Oke, balik lagi sama saya Desi Triarinjani, dan tentunya di kesempatan sore hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Bapak Yudi Darmawan Setianto, betul ya? Betul. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Desi. Iya. Alhamdulillah sehat. Baik. Iya, ini Bapak Yudi ini selaku pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Purbalingga ya Pak? Betul. Iya, saya lihat Bapak hari ini sehat sekali ya Pak ya. Alhamdulillah Sumringah sekali sepertinya setelah kemarin melewati pandemi COVID-19 ya Pak. Betul. Dan dari COVID itu kita lihat ada beberapa perubahan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi juga tentunya ya Pak ya. Betul. Dan saat ini kita sudah memasuki akhir tahun 2022 nih Pak. Sudah bentar lagi mau tahun 2023 ya Pak ya. Betul. Nah tentunya juga nanti di tahun 2023 itu pastinya akan ada banyak resolusi, ada banyak harapan. Nah ini dari Bapak sendiri nih Pak nih, bagaimana sih refleksi dari Bapak dalam penghujung tahun 2022 ini Pak? Ya, jadi kalau dari sudut pandang saya yang bergerak di bidang keuangan khususnya perbankan ya, memang tahun 2022 ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Oke. Dinamikanya, kemudian juga perubahan-perubahannya itu banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh kita semuanya gitu ya. Iya. Pandemi ini memang boleh dibilang sangat mengubah banyak hal, baik itu perilaku individu maupun perilaku masyarakatnya. Termasuk di dalamnya juga perilaku organisasi. Oke. Bahkan juga di dalam perbankan sendiri juga kita tidak henti-hentinya untuk melakukan banyak inovasi, banyak improvisasi. Tentunya ini untuk dalam rangka mempertahankan bagaimana sustainability bisnis terutama ya. Iya. Nah, khususnya di Purbalingga, saya lihat memang tahun 2022 ini merupakan tahun yang sangat challenging ya, di mana pergerakannya itu menurut saya cukup signifikan karena pertama mulai awal, kalau kita bisa simpulkan sepanjang 2022 ini pandemi sudah mulai terkendali di awal tahun ya. Nah dari situ kemudian geliat ekonomi sudah mulai tumbuh, membaik ya, lagi. mulai tumbuh dan membaik. Nah momen inilah yang kami tangkap ya. Dan ini menjadi momentum untuk dunia perbankan untuk segera memberikan support kepada masyarakat, dan ini juga merupakan program pemerintah. Betul. Untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat di ya. Terutama seperti itu. Oke. Menurut saya seperti itu Mbak Desi. Jadi banyak hal-hal yang di luar prediksi kita ya Pak ya. Iya betul. Dan tentunya menjadi tahun yang sangat menantang gitu ya Pak ya. Ya. Nah kebetulan ya Pak nih, tahun 2023 ini kan banyak sekali yang memprediksi adanya resesi, adanya inflasi dan sejenisnya gitu ya Pak ya. Nah dari informasi yang saya tangkap ini, ada pemerintah itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 itu akan mengalami kenaikan sebesar 5,3% nih Pak. Ya. Nah menurut pandangan Bapak pribadi nih Pak, menyikapi hal tersebut itu bagaimana? Ya. Tentunya pemerintah dalam memberikan angka prediksi ya, itu tidak sembarangan. Banyak hal itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah, dan kita harus percaya dengan hal seperti itu. Karena apa? Pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini sudah teruji, terutama pemerintah Indonesia dalam mengelola, di dalam mengantisipasi gitu ya, keadaan pandemi seperti kemarin, kemudian melakukan berbagai macam kebijakan yang tentunya akan membantu masyarakat. Contohnya tentu kemarin banyak sekali akibat dari pandemi ini, dampak dari pandemi yang tidak terbayangkan sendiri oleh masyarakat ya. Betul. Seperti
bagaimana mobilitas itu sangat dibatasi. Iya, ya kan? merasakan Mobilitas sendiri. sangat dibatasi. Kemudian juga bagaimana respon dari pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan untuk mengendalikan pandemi seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana dari respon dari masyarakat sendiri, terutama dari level yang paling mendasar dalam hal ini adalah dari level individu masyarakat itu sendiri. Mereka tentunya setelah mobilitas itu dibatasi, sangat terbatas dengan adanya PPKM seperti itu, tapi pada akhirnya kehidupan harus bergerak. Nah, itulah hal yang sangat mendasar dan menurut saya ini yang menyebabkan kebijakan pemerintah itu sudah banyak hal yang sangat tepat. Contohnya adalah dengan memberikan berbagai macam bantuan sosial, ya, bantuan sosial tunai, bantuan sosial untuk para pekerja berupa BSU, ya. Tentunya ini adalah dalam rangka menggerakkan perekonomian lagi, ya, perekonomian masyarakat. Dan ini terbukti dengan bantuan-bantuan ini dampaknya sangat efektif. Ya, mungkin ada segmen atau sektor tertentu yang terdampaknya sangat dalam, seperti sektor perhotelan, seperti itu kan. Kemudian juga sektor pariwisata. Nah, itu contoh dari sektor-sektor yang tapi dengan penanganan yang tepat dari pemerintah, pengendalian COVID itu sendiri, kemudian juga kebijakan untuk vaksinasi dasar untuk 1, 2 dan 3. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan COVID terkendali dan perekonomian Indonesia bisa kembali pulih. Walaupun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi ya Pak ya. Iya. Nah, ini nih Pak, saya sebagai generasi, saya termasuk kan generasi milenial ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak juga maunya jadi generasi milenial aja ya Pak. Iya, ini kan pandangan milenial di zamannya. Oke, ini udah nggak di zamannya tapi gimana? Zamannya saya sekarang. Nah, ini pandangan saya nih Pak sebagai anak muda melihat adanya prediksi resesi ekonomi di tahun 2023 itu kan menjadi satu momok yang mungkin untuk saya, wah nanti saya keadaan finansialnya seperti apa nih gitu kan, apakah nanti saya bisa dapat pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau bagaimana, itu kan masih menjadi satu kekhawatiran gitu Pak ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri itu gimana nih Pak menghadapi resesi yang katanya akan terjadi di tahun 2023? Pertama, kita kembali kepada diri kita sendiri, bahwa kita itu adalah makhluk yang religius ya. Artinya bahwa kita dengan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah punya garis rizki. Betul, iya. Jadi kalau kita secara pandangan secara religiusnya mungkin seperti itu, tapi itulah yang mendasari kita untuk optimis, untuk optimis bahwa mungkin saja resesi ataupun inflasi seperti yang diramalkan itu terjadi, ya. Tapi dengan pengalaman kemarin pada saat pandemi dan sebagainya, itu ternyata banyak sekali masyarakat yang muncul kreativitasnya. Jadi ini ada ilmu apa ya namanya, ilmu kepepet. Nah, pada saat kepepet biasanya powernya keluar nih. Betul, iya. Karena kalau nggak kepepet ini Pak, jadi ide kreatifnya nggak mau muncul. Betul. Mungkin sudah pernah mengalami hal seperti itu ya. Iya Pak, saya juga kalau nggak kepepet banget nggak mau kerja gitu. Maunya nggak kerja tapi gimana dapat duit gitu ya. Iya, itu Pak masalahnya Pak. Saya mau dapat duitnya dari mana gitu kalau saya nggak kerja. Harus kepepet dulu. Namanya anak muda sekarang itu Pak, nunggu kepepet. Nah, ini Bapak sendiri sebagai banker gitu ya Pak ya. Di tahun 2023 nanti ini ada nggak Pak rencana dari BNI untuk mendorong perekonomian masyarakat Indonesia agar bisa kembali pulih sebelum pandemi COVID-19? Ya.
ini BNI tentu saja di dalam menjalankan bisnisnya setiap tahun BNI itu ada yang namanya rencana bisnis tahunan. Nah, itu adalah banyak hal yang menjadi dasar dari rencana bisnis yang akan dilaksanakan. Salah satunya itu adalah apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Ya. Baik. Pemerintah dalam hal ini akhir-akhir ini, apalagi sejak pandemi, sangat mendorong munculnya ekonomi kreatif dan juga sektor UMKM. Nah, inilah yang akan menjadi sasaran utama dari Bank BNI di tahun 2023. Ya, tentunya selain yang sudah produk-produk yang sudah ada ya, seperti funding atau dana, itu kan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh Bank BNI, juga dalam hal kredit. Salah satu kredit yang menjadi primadona masyarakat saat ini adalah KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Iya. Ini adalah kredit yang kredit program dari pemerintah, di mana seluruh bank BUMN dan juga bank-bank lain juga menjadi penyalur dari KUR, di mana bunganya masih sangat menarik dan merupakan yang termurah saat ini 6% per tahun. Hanya 6% per tahun ya. Iya. Nah, inilah yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang cukup efektif di masa pandemi kemarin. Ini sudah terbukti. Salah satu indikator atau contohnya adalah pencapaian kami sendiri di tahun 2022 ini. Iya. Jadi di tahun kemarin BNI Purbalingga menyalurkan 140 miliar. Wow, luar biasa. Tahun 2021. Tetapi di tahun ini kita saat ini sudah mencapai level 158 miliar. Lebih tinggi dari tahun 2021 ya, Pak. Artinya ekonomi ini tumbuh. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kreatif dan untuk terus bergerak. Tetap inovatif juga tentunya ya, Pak ya. Seperti itu. Iya, dan tentunya saya lihat dari pemaparan Bapak tadi itu bahwa bank-bank BUMN terutama Bank BNI itu lebih ingin untuk mendorong program-program pemerintah begitu ya, Pak ya. Iya, lebih ke mendorong UMKM dan sejenisnya gitu ya. Apalagi dengan pencapaian nilainya tadi dari tahun 2021 ke tahun 2022 saja mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke, nih. Nah, kalau Bapak sendiri nih, kegiatan-kegiatan apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh pihak dari BNI untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak lain? Ya. Banyak sektor yang sudah kita Bank BNI itu berkontribusi ya. Iya. Hampir di semua sektor. Contohnya adalah sektor kesehatan, sektor pendidikan. Ya. Sektor kesehatan misalnya di tahun 2021 kemarin kita ada penyaluran berupa CSR atau Corporate Social Responsibility. Ya. Ini Corporate Social Responsibility. Jadi tahun 2021 kemarin kami memberikan 1 unit ambulan kepada rumah sakit Islam di Purbalingga. Oh, Banjarnegara. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti juga ada CSR yang lain yang kita salurkan di rumah sakit lain. Rumah sakit yang lainnya. Iya. Di tahun 2022 di sektor pendidikan Bank BNI juga memberikan CSR di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan ya, ada juga. Ya, di Purbalingga. Di sekolah apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ada beberapa universitas yang kemarin kita salurkan CSR-nya di Purbalingga dan nilainya kurang lebih hampir mencapai 600 juta rupiah. Fantastis sekali ya Pak. Merupakan satu bentuk kontribusi yang nyata dari Bank BNI untuk dunia pendidikan. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata dari pihak Bank BNI ini sudah memberikan ada
corporate social responsibility tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang kesehatan. Betul. Semoga nanti di tahun 2023 juga bisa lebih meningkatkan lagi untuk hal-hal tersebut ya Pak ya. Ya. Di tahun 2023 ini insya Allah kita juga akan lebih meningkatkan bisnis kita dengan mendukung terciptanya yang kalau di BNI kami sebut sebagai apa tuh Pak? Smart kalau di sektor kesehatan itu smart hospital. Smart hospital. Kemudian kalau di sektor pendidikan namanya smart education. Smart education. Kemudian untuk pengelolaan kota itu kita ada yang namanya smart city. Oh, boleh dijelaskan nggak Pak itu smart city itu apa? Salah satunya adalah bagaimana penerimaan retribusi itu dilakukan secara digital. Kemudian baik itu retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah, kemudian juga bisa juga retribusi sampah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk. Kemudian juga penerimaan pembayaran misalnya pembayaran air minum. Kemudian pembayaran pajak daerah. Itu juga sudah bisa dilakukan secara digital. Tentunya ini nanti bisa terlaksana dan dengan kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah. Iya, betul sekali Pak. Apalagi kan di era sekarang ini ya, seperti yang penonton tahu juga kan eranya itu mau ke era digitalisasi ya Pak ya. Jadi Bank BNI itu ingin mengembangkan semuanya tuh berbasis digital. Betul iya. Nah, ada nih Pak, saya punya satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan penonton juga dan pertanyaan seluruh masyarakat ya, bahwa akhir-akhir ini nih saya mendengar ada fenomena baru nih Pak di dunia finansial. Ada namanya fenomena cash is the king ya kan. Nah, ini apakah cashnya jadi raja atau cashnya yang merajai atau bagaimana nih Pak nih? Bisa tolong dijelaskan nggak Pak Yudi? Istilah cash is the king ini muncul kembali pada saat disampaikan proyeksi ekonomi tahun 2023. Bahkan yang menyampaikan adalah salah satu deputi gubernur Bank Indonesia. Tapi definisi dari cash is the king, cash itu sekarang ini nggak cuma hanya dalam bentuk tunai atau uang tunai, tapi juga tidak dalam bentuk tunai saja. Sekarang definisi cash itu sudah sangat luas ya Pak ya. Contohnya apa? Cash itu bisa dalam bentuk uang digital. Ya, teman-teman pasti sudah punya yang namanya GoPay, ShopeePay. Semuanya serba. Kemudian kalau di Bank BUMN itu kita punya link aja. Link aja. Link aja juga sudah dipakai secara luas sebagai salah satu alat pembayaran. Betul, saya juga pakai link aja sih Pak. Bagaimana pengalamannya menggunakan link aja Mbak Desi? Enak sih, ya? Mempermudah semua pembayaran ya. Pada saat beli online? Iya, tinggal scan aja gitu sekarang. BNI juga sekarang sudah bisa. Sudah bisa dengan BNI Mobile Banking. Itu juga sudah bisa digunakan langsung dengan cara scan, langsung mendebit rekening tabungan kita. Jadi nggak perlu lagi bawa uang tunai cash. Malah takut kalau bahasa Banyumasan ya. Takut ya apa Pak? Kesingsal. Ketriwal, iya. Atau kalau yang bagi yang masih mungkin sering bepergian menggunakan moda transportasi umum, yang kemudian atau mungkin di di tempat-tempat keramaian, nah ini tentu juga ada faktor risiko. Betul sekali. Karena memang bawa uang cash itu lebih beresiko ya. Jadi untuk para penonton nih, anak muda ya, dan nggak cuma anak muda aja, buat semuanya yang nonton ini kita sarankan buat sekarang pakai cash dalam bentuk lain ya Pak ya, karena sekarang cash nggak cuma berbentuk uang tunai saja, uang digital juga sudah termasuk cash. Betul sekali. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak.
nggak cuma dari saya, tapi mungkin dari para penikmat teh anget juga kali ya mempertanyakan nih hal-hal apa aja sih nih Pak, atau produk-produk apa saja nih dari yang ditawarkan dari Bank BNI nih Pak untuk bisa membantu memperbaiki atau memajukan perekonomian di Indonesia. Baik, Bank BNI sebagai salah satu bank BUMN yang tertua itu satu-satunya bank negara. Hanya satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Yang lain bukan bank negara. Bukan. Ya, bank negara adalah bank negara Indonesia saja. Iya. Atau Bank BNI ya. Jadi BNI menyediakan produk perbankan yang sangat lengkap, baik itu yang produk yang konvensional seperti tabungan, giro deposito untuk funding, kemudian juga produk lending atau produk pinjaman itu ada kredit produktif maupun kredit konsumer. Kredit produktif salah satunya tadi adalah kredit KUR ya. Itu yang saat ini menjadi primadona. Kemudian untuk konsumernya ada pinjaman fleksi, BNI Fleksi dan BNI Kria ya. Oke, ada dua jenis ya Pak ya. Bedanya di mana nih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Kalau Kria itu misalnya untuk pembelian perumahan, ya, pembiayaannya, kemudian juga untuk fleksi itu misalnya kredit multiguna, bisa dipakai untuk apa saja, tentu saja untuk yang sudah bekerja sama payroll-nya dengan Bank BNI. Oke, seperti itu ya. Jadi para penikmat ngeteh anget nih yang butuh modal usaha bisa langsung menghubungi BNI aja ya Pak. Ya. Betul. Dan kalau yang udah kelebihan uang bisa ditabung aja nih duitnya di BNI ya Pak ya. Aman nggak Pak kalau ditabung di BNI? Aman. 100% aman. Oh, amanah ya Pak ya. Insya Allah. Amanah. Nggak bakal hilang duitnya, tenang aja ya. Jadi produknya ada pinjaman, ada simpanan juga ya. Tergantung nanti disesuaikan dengan kebutuhannya mau yang seperti apa gitu nih Pak. Oke. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini nih Pak, saya punya satu pertanyaan terakhir buat Bapak. Enggak apa-apa ya? Semoga. Boleh? Siap. Atau 10 lagi masih mau? Sampai pagi. Oke. Ini kita memanjakan para penikmat ngeteh hangat ya Pak ya. Sampai besok mungkin ya. Oke, siap. Sambil mengisi waktu luang di libur akhir tahun ya Pak ya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir buat Pak Yudi nih. Apakah memungkinkan nih jika BNI bekerja sama dengan podcast ngeteh hangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan? Wah, ini kalau dibilang apakah mungkin, jawaban saya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Karena alhamdulillah. Ini adalah justru dengan adanya podcast Teh Anget ini, menurut saya ini adalah salah satu bentuk media yang bisa kita kita gunakan untuk edukasi masyarakat mengenai produk-produk perbankan. Betul. Dan juga untuk berkolaborasi bagaimana kita bisa mensinergikan potensi yang ada di masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi kreatif dan juga mempertemukan dengan sumber pembiayaan yang tepat. Betul sekali. Iya, nih saya boleh nggak Pak minta tips and trick nih Pak, kan Bapak mungkin sudah berkecimpung di dunia keuangan itu lebih lama gitu ya Pak ya. Dan sedangkan saya nih baru lulus kuliah kemarin nih gitu kan, masih ngambang-ngambang nih saya tahun depan menghadapi resesi itu seperti apa gitu ya. Boleh dong Pak dibagi tips-tipsnya buat saya dan juga para penikmat ngeteh anget dalam mengelola finansialnya di tahun 2023. Oke, ini mungkin tips yang di kalangan milenial itu mungkin kurang populer. Tetapi ini adalah tips yang sudah teruji. Satu, kalau bahasa Banyumasnya gemi. Gemi itu dari uang yang didapatkan kelolalah dengan baik. Oke, dikelola dengan baik. Jangan konsumtif. Jangan boros-boros berarti ya? Jangan boros-boros. Oke. Jadi kemudian rajin menabung. Oke, ada lagi Pak. Menabungnya di BNI. Oh, menabungnya di BNI. Karena dijamin aman. Aman. Ya. Oke. Jadi itu insya Allah dengan pengelolaan keuangan yang baik dan bijaksana, teman-teman akan bisa
mengelola keuangan secara efektif dan juga bisa meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi tahun 2023. Oke ya, ini bisa diingat ya teman-teman ya, tips dari Pak Yudi itu tadi pertama harus gemi atau kita rajin menabung, dan yang kedua itu harus hemat ya Pak ya, nggak boleh boros-boros, boleh kita mengkonsumsi tapi hanya barang-barang yang dibutuhkan saja berarti ya Pak ya, bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan tentunya, karena kebanyakan generasi milenial nih, saya dan teman-teman juga pastinya ini merasakan kadang kebingungan nih Pak, mana kebutuhan, mana keinginan gitu kan. Itulah. Yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana memanage keinginan. Nah, harus mengetahui mana keinginan, mana kebutuhan, dan prioritasnya adalah mana yang kita butuhkan. Mana yang dibutuhkan ya. Jadi yang dibeli dulu itu yang dibutuhin dulu ya Pak ya. Jangan lihat itu lucu kepengen gitu, jangan ya Pak ya. Karena penyakitnya anak muda zaman sekarang tuh kayak gitu Pak. Lihat barang ya kan, lihat lucu dibeli, lihat lagi ya dibeli lagi. Kena korban spill Pak, kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh. Banyak beauty vlogger atau influencer itu spill barang gitu kan. Ini produknya bagus gitu kan. Itu bahaya ya. Bahaya sih. Apalagi flexingnya. Wah, itu jangan sampai sih. Ya diingat-ingat teman-teman ya, kita harus rajin menabung, bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, dan jangan sampai flexing. Itu dia tips and trik dari Pak Yudi untuk kita menghadapi 2023 dan juga dalam mengatur finansial agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di bidang finansialnya. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Itu tadi obrolan singkat saya bersama Pak Yudi. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar ya Pak ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ini pastinya bermanfaat sih Pak. Itu tadi obrolan saya bersama Pak Yudi. Jangan lupa untuk tetap tonton dan juga dengarkan podcast Ngeteh Anget karena tayang setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Dan saya Desi Tranjani pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe podcast Ngeteh Anget. Salam penikmat Ngeteh Anget.